Repo atau repository merupakan sebuah space yang menyimpan file-file konfigurasi aplikasi yang dibutuhkan oleh sistem operasi Linux. Contohnya di sini adalah Ubuntu ya. Ini repo lokal. Jadi repository itu ada dua. Yang pertama adalah repository bawaan default internasional. Jadi ketika kita menginstal Ubuntu, dia sudah menyertakan list repository yang disediakan Ubuntu. Jadi ketika kita mau install aplikasi, software, atau kebutuhan yang lain, kita langsung mendownload ke sana gitu. Langsung diarahkan ke reponya atau diambilkan ke repositorinya. Cuman biasanya kalau kita di lokal atau di Indonesia ada proses instalasi update biar lebih cepat, kita bisa menggunakan repo lokal yang disediakan di beberapa pengembang gitu ya. Misalnya ada di UGM, UI, atau ITS dan seterusnya gitu ya. Ini contohnya gitu ya. Jadi kalau kita install Ubuntu itu hanya disk pertama. Makanya size-nya kenapa kecil gitu ya. Tapi kalau kita mau full, dulu kalau mungkin ada yang pernah zaman dulu, kalau orang beli DVD Ubuntu itu mungkin sampai 16 DVD ya, karena filenya semua disertakan. Cuman karena kita sudah menggunakan repository, cukup satu DVD, yaitu masternya saja, kemudian kebutuhannya nanti bisa diambilkan dari repository, tergantung yang dibutuhkan tentang apa, tentang security, tentang aplikasi, tentang yang lain. Nah ini contohnya gitu ya, contoh dari repository lokal. Nah seperti ini. Nah dari setiap versi Ubuntu itu memiliki repository sendiri-sendiri. Misalnya kita menggunakan Ubuntu 16.04, maka harus menggunakan repository 16.04 juga. Kemudian kalau kita 18.04, 15.04, 19.04 itu juga menggunakan masing-masing versinya ya. Jadi kalau kita menggunakan versi 16.04, kemudian kita akan menggunakan repository 17.04, nah itu tidak bisa. Maka harus sama. Makanya kita harus mengecek dulu. Kita harus ngecek versi dari, kalau bingung ya, kita harus ngecek versi dari Ubuntu yang kita install gitu ya. Caranya kita bisa menggunakan perintah lsp release min a. Ini untuk mengecek ya. lsp release min a ini untuk mengecek versi dari OS kita. Di sini kita menggunakan Ubuntu 16.04. Kemudian kode name-nya Xenial. Nah, ini yang kita cari. Biasanya orang mensertakan repository Xenial. Repository apa gitu. Jadi setiap versi itu memiliki kode name yang berbeda-beda dari Ubuntu ini. Contohnya di sini tadi ini ya. Ini ada Xenial, ada Trusty, ada Groovy, Vokal dan seterusnya. Nah, nanti bisa dicek sendiri. Nah, nanti kita akan coba yang Xenial ini ya. Nah, daftar repository lokal itu ada beberapa ya. Misalnya seperti kambing, ini sudah ada linknya. Nah, link nanti ini kita masukkan ke dalam file konfigurasi repository. Ini ada beberapa gitu ya. File repositorinya. Nah, cuman permasalahannya seperti ini ya. Di sini versinya adalah 16.04 dari Ubuntu yang kita gunakan. Sementara Ubuntu terbaru itu adalah 19. Atau mungkin ini sudah akan mendekati 20 gitu ya, 20.04. Tapi yang versi stabilnya adalah 19.04. Nah, biasanya ketika sudah hadir versi baru, yang versi lama itu sudah tidak diupdate, terutama untuk yang lokal. Jadi banyak yang tidak berhasil atau gagal, atau mungkin file-filenya sudah hilang gitu ya, sudah tidak lengkap lagi repositorinya. Karena mereka biasanya akan mengupdate atau ngopeni untuk yang Ubuntu versi terbaru. Jadi semakin lama versinya, itu semakin tidak bagus gitu ya.
Makanya nanti untuk repositorinya kita nggak akan menggunakan repositori lokal. Karena ini saya coba beberapa sudah banyak yang error, tidak lengkap kayak gitu. Cuma nanti kalau teman-teman menggunakan versi terbaru itu bisa dicoba menggunakan repositori ya. Linknya hampir sama, yang membedakan hanya kode name-nya. Ini Xenial. Nanti kalau versi 17 yang menggunakan versi itu apa, ada yang Groovy, ada yang apa, ini disesuaikan dengan tinggal dirubah namanya saja. Oke, kita tadi sudah ngecek untuk versinya gitu ya. Kemudian ketika kita mau memasang tadi atau merubah repositori menjadi repositori lokal, itu yang harus dirubah yang mana gitu ya. Yang harus dirubah, kita harus mengkonfigurasi sebuah file di dalam direktori etc apt, namanya adalah source.list, pakai S ya, source.list. Seperti ini. Nah, di sini adalah repositori defaultnya. Ini yang disediakan oleh arsip Ubuntu ya. Sudah kelihatan sini. Nanti cara ngubahnya adalah ini tinggal dikasih tanda pagar depannya. Artinya ini tidak kita aktifkan. Depannya tinggal dikasih pagar ini ya, pagar. Kemudian semuanya kita kasih pagar. Kemudian yang paling bawah kita isikan daftar dari repositori lokal tadi. Tadi kan ada beberapa tuh, kita pilih salah satu, kemudian kita ketikkan di bawah sini. Kalau sudah diketikkan kayak gitu, tinggal di Ctrl X, udah keluar. Nah, ini untuk mempercepat bisa. Jadi kalau kita menggunakan repositori lokal itu bisa lebih cepat. Nah, sebelum nanti kita menginstal sebuah file, jadi nanti kan kita butuh nih, kita menginstal untuk konfigurasi server, kita butuh install beberapa aplikasi. Sebelum menginstal aplikasi, kita harus melakukan update dulu. Jadi OS ini kompatibel dengan repositori yang baru. Setiap ganti repositori kita harus ngupdate ya. Caranya gimana? Caranya tinggal kita ketikkan perintah sudo apt-get update. Nah, ini biasanya lama ya. Nanti silakan ditunggu. Ini tergantung dari koneksi internet. Mungkin bisa 15 menit, 30 menit, atau 1 jam. Nah, tergantung seberapa banyaknya yang akan diupdate. Jadi setiap ada update security baru nih, misalnya keamanan OS, nah, ya, otomatis kita bisa update di sini akan otomatis berubah ya. Karena ini sistemnya open source, jadi kita bisa ngupdate secara gratis ketika kita menggunakan sistem operasi Linux. Oke, ini silahkan ditunggu sampai semua prosesnya 100% ya. Ini done. Ya, karena saya sudah pernah melakukan proses update sebelumnya. Jadi beberapa file sudah terupdate, ini tinggal file-file terbaru. Nah, ini done. Kalau dari sini sudah selesai. Jadi di sini kita sudah melakukan konfigurasi. Jadi saya tidak mengubah repositori, kita akan tetap menggunakan repositori internasional, repositori Ubuntu, karena versinya sudah terlalu lama gitu ya. Kemudian yang kedua, kita melakukan proses update OS. Nah, ini syarat untuk install harus update. Kalau nggak di-update, biasanya nanti tidak akan bisa melakukan install aplikasi.